Bayangkan kalau leluhur kalian itu ternyata seorang pembunuh berantai yang sangat terkenal dan tidak pernah ketangkap. Karena itu yang dialami oleh TikToker J-Foy, di mana ia berkata bahwa kakeknya adalah pembunuh berantai yang dikenal sebagai Zodiac Killer. My grandpa is Zodiac Killer, and this is not clickbait, so please, I need the power of the internet to share this, bookmark it. Nah, bagi yang tidak tahu siapa itu Zodiac Killer atau pembunuh zodiak, sedikit konteks. Zodiac Killer adalah pembunuh berantai yang aktif di California Utara pada akhir tahun 1960-an sampai awal 1970-an. Yang terbukti telah merebut nyawa 5 orang. Tapi itu yang berhasil dibuktikan oleh polisi. Karena ada kemungkinan korbannya itu mencapai 37 orang. Ini sungguh banyak sekali nyawa yang dirampas olehnya. Namun, dia tidak pernah berhasil ditangkap dan identitasnya masih tidak terungkap oleh polisi. Setidaknya sampai J-Foy mengupload videonya, tapi kita omongin itu nanti. Alasan kenapa dia dipanggil sebagai Zodiac Killer bukan karena dia ada hubungan dengan tanda perbintangan seperti Aries, Taurus, Leo, dan lain-lain. Bukan. Alasan kenapa dia dipanggil Zodiac Killer adalah karena dia suka meninggalkan tanda aksi kriminalnya. Jadi, setelah dia melakukan pembunuhan, Zodiac Killer biasanya mengirimkan surat kepada media atau polisi. Kalau tidak mengirim surat, biasa meninggalkan pesan di lokasi pembunuhan. Nah, isi surat tersebut adalah klaim bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan, rincian kejadiannya, dan ancaman serangan berikutnya. Tapi, dia menulis surat-surat ini tidak seperti menulis surat biasa. Tidak. Zodiac Killer ini seorang psikopat yang suka bermain dengan polisi. Isi dari suratnya biasanya ditulis dengan bahasa kode atau semacam teka-teki yang harus polisi pecahkan untuk bisa mengetahui isi surat tersebut. Sungguh edan. Dia mengira ini semua semacam permainan. Kemudian, di setiap surat ini akan ada simbol buatan miliknya yang seperti ini. Karena simbol dan surat-surat inilah ia dikenal sebagai Zodiac Killer. Dan kamu bayangkan saja, kalau ternyata seorang psikopat ini adalah kakek kamu. Di awal kita melihat TikToker J-Foy mengatakan bahwa kakeknya adalah sang Zodiac Killer. Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa klaim dia ini bukan sekedar clickbait, tapi ada bukti-bukti. Dan ini beberapa buktinya. Pertama, wajah sang Zodiac Killer yang disketsa dari salah satu korbannya yang selamat itu mirip dengan wajah kakeknya. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa kakeknya itu adalah seorang polisi Vallejo. Vallejo adalah kota di California di mana pembunuhan ini terjadi. Selanjutnya, J-Foy menjelaskan bahwa salah satu korban dari Zodiac Killer, Darlene Ferrin dan Michael McHugh, ketika mereka berdua sedang duduk di dalam mobil, Darlene sebenarnya melihat ada orang keluar dari mobil di dekat mereka, menyamperi mobil mereka, dan Darlene berteriak, "Oh Tuhan, itu Richard. Dia akan membunuh kita." tak lama mereka di mana Darlene kehilangan nyawanya, namun Michael berhasil selamat, dan dari dialah kita mendapat cerita kronologi kejadian. Dan Richard adalah nama dari kakeknya J-Foy. Kalau itu masih tidak meyakinkan, J-Foy juga menjelaskan kakeknya biasa suka melakukan kesalahan ketika menulis kata until, atau kalau diterjemahin artinya sampai. Kesalahannya adalah kakeknya suka menulis kata ini dengan kelebihan L-nya. Jadi harusnya L-nya 1, ini malah 2. Dan ternyata di beberapa surat dari Zodiac Killer, kita juga melihat ada typo kata until yang sama dengan kakeknya J-Foy, di mana L-nya kebanyakan. Dari bukti-bukti inilah dia yakin bahwa kakeknya adalah sang Zodiac Killer. Dia juga menjelaskan bahwa di keluarganya, memang kakeknya dikenal sebagai orang yang tidak baik dan tidak setia kepada istrinya atau neneknya J-Foy. Wow, kebayang gak kalian kalau di posisi J-Foy? Ini mungkin temuan terbesar di sepanjang hidupnya. Tapi ya, kurang lebih itu topiknya. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan omongannya? Apakah kakek dari J-Foy ini adalah sang Zodiac Killer? Mau mendalami lebih kasus ini? Karena ini J-Foy membuat sekitar 15 video mengenai kasus ini, dan kita baru bahas salah satunya. Aduh, kalau kalian masih tertarik dengan kasus ini, silahkan komen di bawah berserta pertanyaan yang ingin dijawab. Karena siapa tahu kita akan mendapat jawabannya dan bahas di video berikutnya. TikToker J-Foy menemukan bukti bahwa kakeknya ternyata adalah seorang pembunuh berantai dengan julukan The Zodiac Killer. My grandpa was a Zodiac Killer. Bagi yang tidak tahu siapa itu The Zodiac Killer, dia adalah seorang pembunuh berantai yang aktif di California Utara pada tahun 1960-an sampai 1970-an awal. Terkenal karena di tiap aksi kriminalnya, sang Zodiac Killer ini suka mengirim surat ke polisi atau media mengenai detail pembunuhannya. Walaupun demikian, sang Zodiac Killer tidak pernah terungkap siapa dia dan juga tidak pernah ditangkap. Dan sekarang,
TikToker Jeffoy mengatakan bahwa dari bukti-bukti yang dia temukan, dia yakin bahwa kakeknya dengan nama Richard Hoffman adalah si Zodiac Killer itu. Detailnya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Tapi itu baru satu video. Karena pas aku cek, Jeffoy sudah membuat sekitar 15 video mengenai topik ini. Dan di salah satu video itu, Jeffoy menunjukkan sebuah film dokumenter yang mencakup wawancara kakeknya yang terlihat bertingkah aneh. Ini saya rangkum apa yang Jeffoy anggap kakeknya sedang bertindak agak aneh. Jadi Jeffoy melihat ketika kakeknya sedang menceritakan peristiwa tentang seorang gadis yang dibawa dengan ambulan, kakeknya menggambarkan pakaian dan pakaian dalam korban dengan detail yang agak mencurigakan karena juga sangat spesifik katanya. Waduh, ini situasi yang edan ya. Dokumenter mengenai sang Zodiac Killer tapi tak diketahui oleh siapapun yang lagi di interview itu ternyata si Zodiac Killer tersebut. Oke, tapi selain itu kita juga ada bukti dari salah seorang saksi dan juga korban kasus penembakan Blue Rock Spring, yaitu Michael, yang waktu itu bersama Darlene Ferrin. Dua orang ini sempat kita bahas di video sebelumnya. Nah, katanya sebelum penembakan itu terjadi, Michael mendengar Darlene menyebut nama Richard, yaitu nama kakeknya Jeffoy, dan dia merasa ini adalah salah satu buktinya juga. Oke, tapi balik ke klip-klipnya. Di salah satu klip yang Jeffoy tunjukkan, kakeknya sedang menggambarkan adegan malam penembakan Darlene Ferrin dengan senyum yang dianggap Jeffoy itu mencurigakan. Intinya, banyak sekali bukti yang seperti nempel ya. Pas Jeffoy tahu di mana harus mencari. Namun dia berkata, dia meng-sharing ini tidak dengan rasa bangga atau karena dia ingin cari sensasi. Melainkan Jeffoy hanya ingin membagi hasil investigasinya. Karena mungkin saja bagi dia ini terlalu besar dan shocking, harus disebarkan dan dibagi-bagi ke dunia agar semua orang tahu. Tapi ya, menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah benar kakeknya Jeffoy ini si Zodiac Killer? Coba komen di bawah pendapat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.